sekarang ini sebagai duriat Rasul yang benar. Masalahnya di situ, bukan saya tidak mencintai duriat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku duriat Rasul hari ini adalah duriat Rasul yang asli. Saya disclaimer dulu bahwa saya berceramah akan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun saya katanya masih ada terah dari Sunda Sumedang, tapi tinggal di Banten Utara. Banten Utara itu ngomongnya bahasa Jawa. Dulu orang Demak, orang Cirebon mengiringi Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian punya istri orang-orang Sunda di sana, berkembang biak tapi bahasanya tidak hilang bahasa Jawa. Nanti tahun 1600-an datang dari Sumedang Pangeran Arya Wangsakara, cucu Pangeran Santri dari Sumedang, punya istri di sana di Banten Utara, kemudian beranak pinak, menikah dengan Ratu Maimunah, cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini sekitar 3 juta penduduk Banten menggunakan bahasa Jawa yang ada di Banten Utara, mulai dari Bojonegara, Kasemen, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Kresek, Kronjo sampai di Mauk. Dari mulai kota Cilegon, Kabupaten Serang, kota Serang, dan 7 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Itu bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Sunda, saya kalau ada orang ngomong Sunda, jangankan Sunda kasar, Sunda halus saja ngerti. Tapi kalau untuk ngomong saya takut salah, karena tidak biasa ngomong Sunda. Jengjowokannya jengjowokan Sunda. Ilmu-ilmu yang dikasih oleh nenek, bagaimana cara pakai peci, apa yang dibaca, semuanya bahasa Sunda. Tetapi kalau ngomong untuk ceramah saya takut salah, nanti malu. Karena kalau ngomong berbeda dengan menulis. Saya lebih suka menulis daripada ceramah. Karena saya pengangguran, dari pagi sampai siang itu pengangguran. Karena ngajar ngaji mulai habis sholat subuh hanya sampai jam 7. Kemudian anak-anak santri saya pada sekolah, saya tidak ngurus sekolahan. Kemudian nanti ngaji lagi habis sholat asar sampai maghrib, menjelang maghrib, kemudian habis maghrib sampai isya. Saya istirahat, anak-anak santri ngaji dari isya sampai jam 9. Istirahat lalu mutolaah untuk pengajian saya besok, lalu istirahat. Jadi saya pagi-pagi itu pengangguran, senangnya baca, senangnya nulis. Maka kalau tadi dikatakan tulisan saya lumayan banyak karena pengangguran. Kalau seorang ulama tidak nganggur, sulit untuk bisa nulis dan bisa baca. Kalau ulamanya jadi anggota DPR seperti bapak kita di sini, itu nggak ada waktu untuk nulis, nggak ada waktu juga untuk baca tapi praktek. Tapi kalau pengangguran kayak saya, banyak baca dan banyak nulis. Saya lebih konsen nulis daripada ceramah. Makanya kadang di ceramah ada yang terlewat, di tulisan sulit untuk ada yang terlewat, karena ketika sebelum nulis kita pikirkan matang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kelebihan orang masing-masing. Ada yang sukanya ceramah, gak suka nulis. Ada yang sukanya nulis, gak suka ceramah. Tapi saya walaupun sukanya nulis, kadang-kadang diundang ceramah. Maka kalau nanti ceramah saya ada yang keluar dari konteks, itu yang salah bukan saya, tapi yang salah yang ngundang saya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ini sangat bahagia diundang oleh saudara saya dari Majalengka pada malam hari ini untuk silaturahmi.
diundang oleh keluarga besar Abuya Kiai Ja'far Shadiq, keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Huda. Ini adalah asa kagunturan madu, kehujanan menyan, kebahagiaan yang tiada tara dapat bersilaturahmi di Majalengka, yang katanya Majalengka dulu adalah mas kawin dari Prabu Gesan Ulun kepada Raja Cirebon dalam menikahi Nyai Ratu Harisbaya. Majalengka ini adalah penuh dengan barokah dan kemuliaan. Doa-doa para wali, Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Datuk Kahfi, kakek daripada Pangeran Santri Sumedang, dan seluruh para aulia-aulia di Majalengka, para ulama-ulama yang sudah tiada maupun yang sekarang ada, yang senantiasa akan setia terhadap ajaran Islam Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama-ulama kita di hari ini, yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para istri-istri Rasulullah, kepada para anak-anak Rasulullah, pada cucu-cucu Rasulullah, dan seluruh ahlu bait Rasulullah. Kita harus mencintai ahlu baitnya Rasulullah. Siapa ahlu baitnya Rasulullah? Ahlu bait, ahlu itu artinya penghuni, bait itu artinya rumah. Ahlu bait adalah penghuni rumah Rasulullah, yaitu keluarga-keluarga terdekat Rasulullah, ditambah oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait, karena saya meneliti nasab dari para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya dituduh tidak mencintai dzurriyyat Rasul. Saya bukan tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya Anda yang mengaku-ngaku dzurriyyat Rasul sekarang ini sebagai dzurriyyat Rasul yang benar. Masalahnya di situ. Bukan saya tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyat Rasul hari ini adalah dzurriyyat Rasul yang asli. Berdasar apa? Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyat Rasul dari kitab-kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, yaitu dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu nanti aja belakangan. Saya ingin berdoa untuk pesantren ini dulu. Semoga pesantren Riyadul Huda akan berkembang terus sampai hari kiamat, membimbing manusia-manusia, membimbing umat Islam untuk menjaga iman kepada Allah,
membimbing manusia untuk menjaga akidah Islam, membimbing masyarakat untuk tetap berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah, jalan yang diridhai oleh Rasulullah, jalan yang diridhai oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'it tabi'in, kemudian pada al-a'immah, kemudian para murid-murid al-a'immah, kemudian sampai kepada Abah Yai Ja'far Shadiq di hari ini. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak santri ini akan menjelma menjadi pewaris-pewaris para nabi. Amin. Karena pewaris para nabi adalah para ulama yang hari ini jadi santri. Bukanlah pewaris nabi itu adalah yang mengaku keturunan dari para nabi, tetapi yang akan menjadi pewaris nabi adalah dia yang mengambil ilmu dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri itu adalah menjama'a baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang bukan hanya ibadah zahir kepada Allah, tetapi orang yang ibadah batin kepada Allah. Orang yang iyyaka na'budu juga iyyaka nasta'in. Ada orang yang iyyaka na'budu saja, salat, puasa, zakat, tapi batinnya kering daripada nilai-nilai iman dan ma'rifat billah. Ada orang yang iyyaka nasta'in saja, dia mengaji ilmu tasawuf, dia mengaji ilmu ma'rifat tentang zuhud, tentang wara', tapi dia meninggalkan daripada ibadah zahir, maka dia akan menjadi orang-orang yang zindik. Orang yang meninggalkan iyyaka na'budu, maka dia akan menjadi maghdub. Orang-orang yang meninggalkan iyyaka nasta'in, dia akan menjadi orang yang dhalli. Maka untuk mendapatkan siratal mustaqim haruslah menjama'a bainahuma. Orang-orang yang iyyaka na'budu juga dia iyyaka nasta'in. Orang yang ibadah zahirnya kuat tetapi juga ibadah batinnya hebat, barulah dia mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Orang yang mendapat siratal mustaqim, syarat pertama harus iyyaka na'budu, kemudian dia juga harus iyyaka nasta'in. Santri sholat berjamaah oke, marhaban, yes, betul. Puasa oke, manakiban oke. Zakat yes, nanti kalau punya duit. Zikir malam juga iya. Baca Qur'annya rajin. Itulah namanya man jama'a baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah man jama'a bainahuma, maka Allah akan memberikan siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ajaran Allah yang benar bainal adyan, yaitu ajaran Islam. Lalu ketika dia sudah mendapatkan Islam, dia akan mendapatkan tariqun yang benar daripada taraik yang ada di dalam Islam. Apa tarik yang benar? Yang benar adalah as-sawadul a'zam. Apa itu as-sawadul a'zam? Golongan yang terbesar. Golongan terbesar hari ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Di mana itu ahlus sunnah wal jamaah? Di dunia. Untuk di Indonesia as-sawadul a'zam itu apa? As-sawadul a'zam di Indonesia adalah Nahdlatul siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Islam selamanya. Harus diulangi lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Islam. Ajaran Islam yang hari ini ada di Indonesia adalah ajaran Islam yang dibawa oleh manusia-manusia bijaksana yang bukan hanya melihat zahirul asya, tapi juga menginsafi bawatinuha. Bukan hanya melihat bagaimana zahir daripada beribadah kepada Allah, tetapi juga mengutamakan kebijaksanaan yang paripurna.
Mereka itu siapa? Mereka adalah para wali songo. Wali songo membawa agama Islam ke Indonesia tanpa pertumpahan darah, tanpa